Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita ucapkan selamat berjumpa dalam mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja bagi mahasiswa program studi manajemen logistik industri agro Politeknik Ati Padang. Baik, pada pertemuan pertama di satu materi pertama, walaupun pada minggu yang lalu kita sudah perkenalan ya, sudah menyampaikan silabus, sudah menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian sudah menyampaikan aturan dalam proses penilaian, termasuk tata tertib selama kita kuliah dalam satu semester ini pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, saudara mahasiswa, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah daripada K3, di mana ilmu ini telah diperoleh semenjak zaman sebelum Masehi yang lalu. Namun sebelumnya saudara harus ingat kembali bahwasannya setiap materi yang akan disampaikan kita dahului dengan penyampaian kompetensi daripada mata kuliah ini. Untuk mata kuliah ini, kompetensi yang harus saudara kuasai, yang pertama adalah saudara mampu memahami sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, saudara mampu menjelaskan sejarah daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, saudara mampu menjelaskan sejarah perkembangan K3 termasuk di negara Indonesia. Kemudian saudara mampu menyimpulkan sejarah daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lihat semboyan yang ada pada slide Anda, safety first, your life depend on it. Kemudian utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap saudara dalam kehidupan ini selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi setelah saudara memahami kompetensi mata kuliah ini, kita akan lanjutkan dengan materi kita pertama dengan satu pertanyaan Bapak adalah, apakah kita selalu menginginkan keselamatan dan kesehatan, begitu juga dengan lingkungan yang baik? Ya, berarti saudara akan menjawab, memang kita butuh keselamatan dan kesehatan termasuk lingkungan yang baik, karena itu akan merupakan faktor penunjang tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dari pertanyaan ini jawabannya adalah safety is my life. Mulailah keselamatan dari diri sendiri, dengan arti kata safety first. Keselamatan itu tindakan, bukan hanya sebuah wacana. Nah, dari pertanyaan ini baru kita akan membahas bagaimana sejarah daripada ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti sejarah K3 ini akan kita bagi berdasarkan tahapan-tahapannya. Pertama pada zaman purba, zaman sebelum dan setelah Masehi, zaman era revolusi industri pada abad 18, zaman era industrialisasi seperti yang ada sekarang adalah zaman era manajemen dan era industri, karena Anda berada di bawah Kementerian Perindustrian yang kita kenal dengan Industri 4.0 atau Industri 4.0. Nanti bagaimana pula keberadaan daripada ilmu ini. Kita lihat sejarah perkembangan K3 sebelum Masehi, di mana pada tahun 1700 sebelum Masehi, Raja Hammurabi, masih ingat waktu kita belajar sejarah waktu di SMA ya, ada zaman Raja Hammurabi dari Babilonia. Itu dalam kitab undang-undangnya menyatakan apabila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan pelaksanaan pembuatannya tidak berjalan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah sehingga pemilik rumah itu mati, maka ahli bangunannya tersebut adalah dibunuh. Nah, begitu perhatian daripada Raja Hammurabi ini untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja daripada masyarakatnya. Kemudian pada zaman Mosaik, kurang lebih dari 5 abad setelah Hammurabi, itu dinyatakan lagi bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerja
dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah. Nah, artinya setiap rumah hari ini kan kita lihat nih, lihat kampus Anda di ruangan ini itu tidak ada besi pengaman misalnya. Apakah menjamin keselamatan dan kesehatan orang yang berada di dalamnya? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena apa? Keselamatannya tidak akan terjamin karena mudah dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut. Sesudah Masehi, kurang lebih daripada 8 abad sesudah Raja Masehi, Plinius, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, itu mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung. Nah, kalau zaman sekarang tutup hidung sama dengan alat bantu untuk hidung yang kita gunakan hari ini seperti adalah penggunaan masker. Ya, jadi alat tutup hidung bisa saling dengan mulut, yaitu kita kenal dengan alat pelindungnya, yaitu adalah masker. Pada tahun 1450, Domenico Fontana diserai tugas untuk membangun sebuah obelis di tengah lapangan Sultan Peter Roma. Ia selalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja. Nah, dulu istilahnya topi baja, hari ini sama dengan memakai helm ya, sebagai alat pelindung kepala. Kita lihat beberapa tanggapan sejarah daripada perkembangan K3, terutama pada bahaya pekerjaan. Kita lihat pada era industri, bahaya pekerjaan masih terbatas pada bahaya penggunaan alat-alat sederhana. Perlindungan keselamatan masih sangat kurang. Perlindungan hanya diberikan kepada kelompok bangsawan atau raja-raja, di mana pekerjaan kasar atau berbahaya dilakukan oleh para budak. Jadi para budak ini tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri. Kematian atau kecelakaan dianggap sebagai bahagian nasib dari para budak yang ada. Ini sebelum era industri. Kemudian pada abad ke-18 dengan adanya revolusi industri, peralatan sudah mulai berubah secara drastis. Pada masa ini, mesin-mesin bertenaga besar mulai diciptakan. Tentu saja perkembangan ini berakibat meningkatnya bahaya-bahaya pada pekerjaan. Tidak hanya bahaya yang mengancam keselamatan, tetapi juga terhadap bahaya lingkungan. Revolusi industri menuju kemajuan atau kehancuran. Ini sebuah pertanyaan. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita perhatikan pada sekarang, perkembangan teknologi yang semakin pesat, apalagi dengan adanya revolusi industri berupa 4.0 atau 4.0 itu, industri 4.0 itu, peralatan didesain dengan tingkat bahaya yang semakin tinggi. Namun tingkat keamanannya juga semakin tinggi. Pekerjaan diatur agar aman bagi para pekerja dan terhindar daripada beberapa yang ada di dalam proses apa yang terjadi. Nah, dari sini akan kita lihat pada era revolusi industri pada abad ke-18 itu pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan ketiga adalah pergantian tenaga hewan dengan menggunakan mesin. Kalau pada era industrialisasi pada abad ke-20, penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Kalau pada era manajemen, itu keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin. Seperti adanya standar-standar internasional, ISO 9000, ISO 14000 terhadap manajemen lingkungan, ISO 18000 terhadap keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Pada era mendatang, perkembangan K3 pada masa yang akan datang itu tidak hanya difokus pada permasalahan K3, akan tetapi juga termasuk kepada lingkungan industri dan pekerja. Nah, ini sejarah perkembangannya. Nah, dari beberapa uraian di atas, sekarang kita akan masuk ke dalam praktik pada objek pertama, yaitu adalah sejarah K3. Saudara lihat buku kerja ya. Pada buku kerja sudah tertulis apa yang harus kita praktekkan hari ini. Jadi tugas praktiknya adalah pertama masih dalam teori, tetapi bisa untuk dipresentasikan. Cari sejarah K3 termasuk di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana konsep K3 pada zaman revolusi industri, bagaimana konsep K3 pada zaman penjajahan Belanda, bagaimana konsep K3 pada zaman penjajahan Jepang, dan bagaimana konsep K3 pada zaman kemerdekaan. Jadi saudara ya, tugas pertama itu kerjakan perorangan dulu, nanti Bapak akan pilih tugasnya yang terbaik. Berarti itu adalah siap-siap untuk mempresentasikan bagaimana sejarah K3 termasuk yang ada di Indonesia. Dari sini timbul beberapa pertanyaan, mengapa nanti perlunya
K3 itu diterapkan, apa-apa saja nilai yang terjadi di dalam proses. Nah, jadi makanya langkah pertama saudara kaji dulu atau sejarah, lihat dulu bagaimana sejarah K3 sehingga bisa kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Cukup jelas ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja diri Anda supaya Anda terhindar dari bahaya atau kecelakaan kerja.